Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufika Alifah Hairunisa dengan NIM 6670230061 dari kelas 4A. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas hasil analisis saya yang berjudul Teori Marxisme dalam Studi Kasus Konflik Agraria di Kendeng, Jawa Tengah. Konflik agraria merupakan salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia. Hingga saat ini, permunculan tentang konflik tersebut terus bertambah dikarenakan tidak adanya upaya yang signifikan untuk mengurangi konflik tersebut. Salah satu konflik agraria yang hingga saat ini masih berlanjut yaitu konflik atas pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, di mana pegunungan ini merupakan salah satu wilayah yang sangat amat dijaga oleh masyarakat di Pegunungan Kendeng. Akan tetapi, adanya pemunculan dari salah satu perusahaan semen yang berupaya untuk menarik atau mengambil alih dari wilayah tersebut. Dengan maka itu, dalam hal ini adanya eksploitasi yang dilakukan demi kepentingan semata dari pihak tertentu. Pembangunan industri semen di wilayah tersebut tentunya memunculkan konflik-konflik atau penolakan dari masyarakat. Karena dalam konteks ekonomi politik, konflik yang terjadi di Kendeng ini menampakkan atau memperlihatkan adanya relasi kekuasaan antara kapital, negara, dan juga masyarakat. Dalam hal ini, negara itu dapat berperan untuk memberikan wewenang terhadap pembangunan tersebut, yaitu kepada PT Semen Indonesia. Lalu, dalam hal ini, suara masyarakat itu terabaikan dikarenakan negara itu lebih mementingkan pihak dari perusahaan, sehingga konflik ini memunculkan pembahasan atau terkaitan dengan analisis Marxis yang menempatkan negara sebagai bentuk kapitalisme, yaitu dominasi antara kelas borjuis dan juga kelas proletariat. Nah, menurut Karl Marx, kapitalisme itu bukan hanya tentang produksi dan juga distribusi barang, akan tapi hal ini juga mencakup siapa yang melakukannya, siapa yang menguasai alat produksi, dan bagaimana kekuasaan itu bisa berjalan dan terus bertahan. Pada kasus pembangunan pabrik semen ini, bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi saja yang berlangsung, akan tetapi adanya juga transformasi tanah, air, dan juga sumber daya lainnya yang berubah atau menjadi bentuk akumulasi dari kapital. Lalu dalam kapitalisme, sumber daya alam ini dimenjadikan sebagai bentuk nilai tukar dan juga upaya yang mengabaikan nilai guna dan juga fungsi dari ekologis dari masyarakat. Nah, hal ini juga dapat memperlihatkan bahwa Marx itu mengatakan adanya pengambilan kekuasaan yang secara paksa terhadap suatu wilayah atau suatu komponen yang dilakukan untuk kepentingan dari pihak modal. Bukan hanya itu, dalam konflik Kendeng ini juga kita dapat memperlihatkan bagaimana sih eksternalitas negatif dari kapitalisme, seperti adanya kerusakan dari lingkungan, pencemaran air, dan juga hilangnya mata pencaharian dari masyarakat. Lalu dalam hal ini juga kita dapat memperlihatkan bagaimana keuntungan yang diterima oleh segelintir pihak. Lalu dalam hal ini masyarakat yang melakukan penolakan itu tidak hanya mengalami dampak negatif, yaitu adanya tersulitnya untuk mendapatkan sumber daya, akan tetapi juga menghadapi tantangan atau dampak buruknya, yaitu represi hukum dan juga sosial yang dapat menunjukkan bahwa negara itu berperilaku sebagai kapitalistik. Dalam hal ini, kita akan menggunakan pendekatan Marxisme dalam ekonomi politik terhadap kasus tersebut, di mana hal ini kita akan menganalisis konflik agraria yang terjadi di Kendeng. Lalu kita juga akan melihat bagaimana proses dari kekuasaan itu bisa berlangsung dan bagaimana efek dari adanya pembangunan dari pabrik semen tersebut. Nah, maka itu kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu awalan mulanya adanya konflik dari Kendeng di Jawa Tengah ini, di mana konflik ini diawali dengan adanya Pegunungan Kendeng yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dimana wilayah ini merupakan wilayah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menyimpan air, menggunakan tanah, dan juga sebagai bentuk sumber daya pencahariannya. Nah, setelah bertahun-tahun masyarakat itu mempergunakan wilayahnya itu dengan baik, karena wilayah itu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dalam bentuk apapun, sehingga masyarakat di wilayah tersebut itu berupaya untuk menjaga ekosistem dari wilayah pegunungan. Akan tetapi, pada tahun 2010 hingga 2012 itu munculnya upaya dari pemerintahan daerah dan juga pusat untuk meningkatkan perekonomian. Karena bagaimanapun Indonesia berupaya untuk terus menjadi salah satu negara yang memiliki aspek tinggi dalam ekonomi, pendidikan, hingga aspek kesehatan. Dengan maka itu, pemerintahan ini berupaya untuk membuat
rencana yaitu pembangunan pabrik semen yang dilakukan oleh PT Semen Gresik yang kini berubah menjadi PT Semen Indonesia. Nah, pada tahun 2012, Gubernur Jawa Tengah pada saat itu Bibit Waluyo memberikan surat keputusan Gubernur nomor 660 pada tahun 2012 yang membahas tentang izin lingkungan untuk melakukan kegiatan pertambangan dan juga pembangunan pabrik semen. Dari surat tersebutlah perawalan mula konflik itu muncul, di mana kelompok masyarakat di wilayah tersebut melakukan penolakan atau perlawanan. Gerakan itu dilakukan dengan demonstrasi secara lokal maupun juga nasional, di mana menurut mereka dengan adanya pembangunan pabrik semen ini akan mempersulitkan atau mengancam kehidupan mereka dengan adanya kekurangan sumber daya, air, tanah, dan juga menghancurkan ekosistem pegunungan yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, penolakan itu juga dilakukan dengan adanya beberapa perempuan petani yang melakukan aksi penutupan jalan ke arah pembangunan pabrik tersebut. Hal ini digambarkan sebagai bentuk simbolis dengan adanya resistensi perempuan petani yang berupaya untuk mempertahankan kehidupan dari komunitasnya. Lalu, upaya perlawanan dari perempuan petani ini tidak berhenti pada saat itu aja, di mana pada tahun 2016 hingga saat ini adanya beberapa perlawanan yang dilakukan oleh perempuan tani yang sering dilakukan, yaitu adalah mengencar kaki mereka dengan semen, yang salah satunya itu terjadi atau dilakukan oleh mereka di depan Istana Negara, yaitu yang ada di Jakarta Pusat. Nah, hal ini tentunya menarik perhatian dari segenap masyarakat Indonesia yang melihat adanya perlawanan yang dilakukan oleh perempuan, di mana sangat jarang sekali perlawanan itu dilakukan oleh perempuan. Nah, maka itu ini juga menjadi daya tarik yang lebih kuat untuk masyarakat melihat konflik tersebut. Setelah berupaya untuk mempertahankan resistensi dari kelompoknya, akhirnya Presiden Jokowi itu memberi respon dengan adanya pemberian terhadap penyusunan kajian lingkungan hidup strategis terhadap masyarakat di Kendeng, Jawa Tengah ini, di mana pada tahun 2017 gugatan tersebut dimenangkan. Akan tetapi pada saat itu Gubernur Ganjar Pranowo itu memberikan izin lingkungan baru terhadap PT Semen Indonesia dengan adanya bentuk administrasi, dan hal tersebut itu kembali memunculkan kemarahan terhadap masyarakat Kendeng kepada pemerintah, karena masyarakat itu merasa bahwa hal ini kembali lagi muncul dengan adanya keterbelakangan kepentingan mereka, atau yang dapat kita katakan bahwa kembali lagi masyarakat dari Kendeng ini kepentingannya itu tidak diutamakan. Selanjutnya kita akan memasuki pada tahun 2020-an, di mana pada permulaan tahun 2020-an pabrik semen itu telah beroperasi. Akan tetapi masyarakat dari Kendeng tetap melakukan perlawanan. Mengapa perlawanan yang dilakukan itu? Karena masyarakat merasa masih adanya intimidasi terhadap aktivitas mereka, masih adanya kriminalisasi terhadap petani mereka, lalu juga ada pembatasan ruang gerak, dan tentunya ada pandangan yang dapat menghambat mereka untuk mendapatkan sumber daya. Maka itu konflik dari agraria di Kendeng, Jawa Tengah itu tetap terus berjalan karena tidak adanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Kendeng tersebut. Setelah kita melihat bagaimana kronologi perawalan mula adanya konflik agraria di Kendeng, Jawa Tengah, dan melihat bagaimana konflik itu hingga saat ini berjalan, maka kita akan memasuki tentang teori dari Marxisme, di mana teori Marxisme ini yang dibuat dari kritikan Karl Marx itu membahas tentang sistem kapitalisme itu bukan hanya pembahasan tentang ekonomi saja, akan tetapi sebuah bentuk relasi kekuasaan antar tiap kelas sosial yang bertentangan, di mana dalam struktur ekonomi ini akan memperlihatkan struktur sosial, politik, dan juga ideologi dari masyarakatnya yang dapat membentuk sebuah hubungan sosial, kebijakan, lalu undang-undang, dan juga budaya, yang dimana hal tersebut itu terkadang lebih mementingkan kelas penguasa. Jadi dalam kelas sosial Marxisme ini kan dibagi menjadi dua, yaitu bourgeois sebagai kelas pemilik dari alat produksi, yang dimana mereka itu menguasai tanah, pabrik, modal, dan juga alat produksi lainnya. Sedangkan yang kedua itu ada kelas sosial, yaitu proletariat, yaitu kelas pekerja, dimana mereka ini hanya memiliki tenaga kerja aja yang dapat diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan dari setiap individu maupun kelompoknya. Pada hubungan antara bourgeois dan juga proletariat ini adanya sebuah kapitalisme, di mana kapitalisme ini berupaya untuk melakukan eksploitasi tenaga kerja para kelas pekerja, dan juga mementingkan untuk mendapatkan surplus value yang lebih, yang dimana hal tersebut akan diambil secara penuh oleh kelas bourgeois sebagai bentuk keuntungan. Dalam teori ini juga dapat dikatakan bahwa kapitalisme itu mendorong para pemilik modal itu untuk memperbesar modalnya dengan melakukan ekspansi produksi. Akan tetapi dengan terus tumbuhnya kapitalisme juga itu membutuhkan ruang baru seperti lahan, tenaga kerja, dan juga sumber daya. Pada teori Karl Marx ini dikatakan bahwa negara itu merupakan sebuah bentuk yang berada di kapitalisme, yang dia itu bisa aja bersifat pro atau baik, tapi kadang dia bisa memberikan buruk terhadap yang lain. Jadi dia itu bukan suatu bentuk yang bisa netral.
karena negara itu kan sebagai bentuk alat kekuasaan yang dapat berfungsi untuk mempertahankan nilai dari kelas dominan. Jadi negara itu kan bisa buat kebijakan, peraturan, dan lain halnya. Jadi terlihat seperti bentuk yang tidak netral. Akan tetapi hal ini itu berupaya untuk meningkatkan dominasi terhadap bourgeoisie. Nah, memasuki konflik dari agraria di Kendeng Jawa Tengah ini, negara itu memberikan bentuk izin lingkungan terhadap pabrik semen tersebut, walaupun dia tuh menerima adanya penolakan dari masyarakat. Nah, adanya pemikiran atau tidak mengutamakan kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat ini membuat adanya rasa ketidakadilan dari masyarakat. Maka itu konflik agraria tersebut dapat muncul di kehidupan masyarakat. Dalam hasil analisis dengan teori Marxisme ini dapat dikatakan bahwa konflik agraria di Kendeng ini lahir dari adanya kapitalisme yang dimana dia itu tidak secara sukarela melakukan pertukaran. Maka mereka itu melakukan proses kekerasan dan juga perampasan yang bisa kita lihat, dimana dalam kasus Kendeng ini kita bisa melihat secara langsung bagaimana tanah-tanah dari masyarakat Kendeng itu diambil secara paksa, yang dimana awalnya itu sebagai bentuk sumber daya mereka kini berubah menjadi sebuah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dalam negara kapitalis ini yang dimana berfungsi sebagai bentuk penyelenggaraan hubungan antara produksi kapitalistik, yaitu negara dalam kasus ini berperilaku tidak netral, dimana dia lebih condong untuk mementingkan dan memenangkan keinginan dari kelas pemilik modal. Nah, dalam kasus ini kita bisa melihat bagaimana sih perannya pemerintah, yaitu tidak hanya mementingkan kepentingan dari masyarakat Kendeng, dan juga bisa kita ketahui bahwa pemerintah ini secara sukarela memberikan izin terhadap PT Semen Indonesia untuk membangun pembangunan pabrik semennya. Maka peran dari negara ini bukan hanya tentang memberikan kebijakan terhadap PT Semen aja, tetapi juga menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan apa yang diinginkan oleh para pemilik modal, dan dia ini memunculkan sifat yang tidak melakukan keadilan dalam kedua belah pihak. Konflik ini juga bisa kita ketahui bahwa para petani itu memiliki kesulitan dalam mencari tanah, air, dan sumber daya lainnya, karena sistem dari kehidupan mereka itu diperebutkan oleh para perusahaan untuk kepentingan mereka-nya. Jadi produksi dari agraris tradisional yang mereka sering lakukan itu adanya kehambatan. Lalu hubungan sosial yang sebelumnya bisa berjalan dengan baik kini memiliki kesulitan untuk mendapatkannya. Lalu tanah yang merupakan bentuk dari kehidupan mereka kini berubah menjadi kepemilikan dari pihak kapitalis. Dan tentunya dalam konflik ini pasti memunculkan adanya eksploitatif terhadap manusia dan juga alam, di mana kapitalis ini berupaya untuk menarik semua produksi tanpa adanya batasan, dan juga memunculkan adanya penurunan kualitas dan juga kuantitas terhadap sumber daya di wilayah tersebut, sehingga hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat, yaitu adanya resiko kekeringan di wilayah tersebut, lalu adanya kerusakan terhadap ekosistem seperti rusaknya daya serap air, yang dimana hal itu dapat memunculkan kebanjiran di wilayah tersebut. Lalu juga kerusakan-kerusakan yang dilakukan pada saat ini itu bisa memiliki dampak yang berjangka panjang untuk masyarakat itu sendiri. Dengan adanya perlawanan dari masyarakat terhadap konflik tersebut, dapat kita lihat bahwasannya masyarakat itu berupaya untuk mendapatkan kembali hak-hak dari mereka dengan melakukan perlawanan. Di mana gerakan dari mereka ini dapat kita lihat bahwa bukan hanya tentang proyek lokal aja, melainkan juga hal ini termasuk dalam struktur kapitalisme yang terjadi secara nasional. Dengan adanya melakukan perlawanan, advokasi hukum, dan juga melakukan aksi secara langsung dapat membantu mereka untuk mengkritik bagaimana perilaku negara yang mengatasnamakan tentang pembangunan. Lalu juga dapat memperlihatkan bahwa pembangunan itu tidak sepenuhnya itu dilakukan untuk masyarakat, akan tetapi pembangunan juga bisa dapat dilakukan untuk kepentingan dari pihak tertentu aja. Maka perlawanan ini akan menyampaikan bahwa adanya kesadaran kelas itu bukan hanya tentang pembahasan aja, tetapi juga sebuah kehidupan di mana di realitanya kita itu bisa merasakan perbandingan atau perbedaan kelas sosial yang dirasakan. Bahwa konflik agraria di Kendeng Jawa Tengah ini dalam teori Marxisme itu memperlihatkan adanya perbedaan antara masyarakat, negara, dan juga perusahaan, di mana perperangan atau perbedaan pandangan ini terjadi dalam kehidupan, yaitu antara kapitalis dan juga kehidupan, yang dimana perbedaan ini itu akan terus berlanjut apabila tidak ada upaya penyelesaiannya.
itu perbandingan yang dilakukan oleh negara, kapitalis dan juga hak kolektif rakyat. Lalu Marxisme juga menyatakan bahwa hal ini diperlukan untuk kita melihat bagaimana konflik agraria Kendeng ini sebagai struktur ekonomi dan juga politik, bukan hanya tentang bagaimana hukumnya itu bisa berjalan. Lalu pada upaya dari masyarakat Kendeng untuk mendapatkan kembali haknya itu juga merupakan bentuk nyata dari adanya perjuangan kelas sosial proletariat dari kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahwasannya dunia kapitalisme saat ini itu dapat berlangsung ketika mereka mempertahankan tanah mereka sebagai bentuk upaya mempertahankan harga dirinya. Sekian dari pembahasan saya tentang analisis saya menggunakan studi kasus konflik agraria Kendeng dengan teori Marxisme. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Tiko setelah mendengar video saya tersebut, dan saya memohon maaf apabila ada salah pembahasan atau salah pengucapan dalam pembahasan video kali ini. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.